Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Desi Marinda, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi evaluasi pengelolaan dana kas kecil kelas 12 OTKP SMK Negeri 2 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Bersedia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Mas Budi. Oke, Ibu absen dulu ya. Andre Juliansyah. Hadir, Bu. Ovinda Saina. Hadir, Bu. Ayuna Putri Agnesia. Hadir, Bu. Muhammad Nayan. Hadir, Bu. Juwita Kurniasi. Hadir, Bu. Maizura. Hadir, Bu. Samila. Hadir, Bu. Nurbalki Safitri. Hadir, Bu. Taufik. Hadir, Bu. Siti Sahara. Hadir, Bu. Sepia Nabila. Hadir, Bu. Wisesa. Hadir, Bu. Lahrotul Sofi. Oke, baik. Keluarkan bukunya, HP-nya disimpan dulu. Oke, berharap selama berlangsungnya pembelajaran kita hari ini kalian semua fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Wisesa? Dokumen bukti transaksi. Oke, dokumen bukti transaksi. Siapa lagi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Yaitu meliputi surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, nota kontan, dan kwitansi. Ya, benar. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita masih masuk di KD yang terakhir, yaitu KD 3.18 mengenai evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama diharapkan setelah mempelajari materi menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, siswa dapat yang pertama melakukan perhitungan saldo kas satu visi kas kecil, dan yang kedua melakukan penghitungan analisis selisih dana kas kecil. Nah, teknik penilaian yang Ibu lakukan di sini yang pertama kita akan diskusi kelompok.
Nah, kalian udah duduk di kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah kita bagi kemarin. Yang kedua, terakhir kita akan evaluasi menggunakan quizzes. Nah, nanti baru menggunakan handphone masing-masing. Jadi sekarang tutup dulu HP-nya, kita fokus ke pembelajaran. Nah, baik, sebelum kita mulai ke materi, silakan perhatikan video berikut ini. Saya akan membuatnya. Oke, nah dari video tadi, apa yang kita dapat simpulkan dari video tadi? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, Risna. adanya evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Nah, adanya evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Jadi, sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana pengelolaan dana kas kecil, baik itu menggunakan metode impres dan metode fluktuasi. Nah, sekarang pembahasan terakhir kita bagaimana kita mengevaluasi dari pengelolaan dana kas kecil tersebut. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Balkis. melakukan penghitungan fisik dana kas kecil. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan kita lakukan di dalam materi ini. Penghitungan fisik dana kas kecil. Baik, kita masuk ke materi kita sekarang. Silakan perhatikan dan simak video pembelajarannya supaya kalian dapat mengerti tentang materi evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas KD yang terakhir, yaitu KD 3.18, materi evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Yang akan kita bahas hari ini yang pertama, evaluasi perbedaan saldo dana kas kecil. Yang kedua, analisis selisih dana kas kecil. Nah, kita bahas dulu yang pertama, evaluasi perbedaan saldo dana kas kecil. Penghitungan fisik saldo kas kecil. Setiap akhir periode, pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil. Nah, bagaimana cara pemegang dana kas kecil mempertanggungjawabkannya? Yang pertama, memeriksa catatan mutasi dana kas kecil. Yang kedua, melampirkan bukti-bukti transaksi pendukung. Dan yang ketiga, menghitung fisik dana kas kecil. Nah, siapa yang melakukan penghitungan fisik ini? Yang pertama ada internal auditor perusahaan. Itu seperti supervisor, atau manajer keuangan, atau bahkan pimpinan itu. Nah, selain dari auditor perusahaan, juga disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Tujuan penghitungan fisik saldo kas kecil. Tujuannya adalah memastikan bahwa saldo kas kecil menurut perhitungan fisik sama dengan saldo kas kecil menurut catatan mutasi dana kas kecil. Setelah kegiatan penghitungan fisik tersebut, maka dibuat berita acara penghitungan kas kecil.
Nah, penghitungan fisik dana kas kecil ini dilakukan setiap akhir periode dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Penghitungan saldo kas kecil dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memeriksa saldo kas kecil melalui catatan kebutuhan yang ada, yaitu saldo real ditambah pengeluaran kas kecil. Yang kedua, memeriksa saldo kas kecil secara fisik, yaitu menghitung semua uang yang ada dalam kas kecil. Berikutnya, penyusunan berita acara penghitungan kas kecil. Besarnya saldo dana kas kecil yang diperiksa harus sama dengan saldo yang ada di kebutuhan menurut perhitungan fisiknya. Nah, maka setelah kegiatan penghitungan saldo kas kecil ini dituangkan dalam berita acara penghitungan kas kecil. Nah, contohnya seperti berikut ini. PT Maju Jaya berita acara penghitungan kas kecil periode 31 Agustus 2019. Nah, jadi di sini kelihatan perbandingan antara yang pertama menurut catatan, saldo kas kecil menurut catatan, dan menurut penghitungan fisik kas kecil. Maka didapat bahwa antara pencatatan dan penghitungan fisik saldonya sama, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi pada penghitungan fisik itu kita bagi menjadi uang kertas dan uang logam. Nah, itu kita lihat uangnya berapa lembar dan berapa kepingnya. Berikutnya, analisis selisih kas kecil. Apa itu selisih dana kas kecil? Selisih dana kas kecil adalah perbedaan atau selisih uang kas yang ada secara fisik dengan catatan menurut pembukuan. Nah, jadi tadi setelah kita lakukan proses perhitungan fisik kas kecil, maka kita akan mengetahui apakah terdapat selisih antara saldo menurut fisik dan saldo menurut kas kecil atau tidak. Nah, apabila ada selisih, maka itu dinamakan selisih dana kas kecil. Nah, selisih dana kas kecil ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, selisih kas lebih atau cash overage, yaitu saldo buku kas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya, maka dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua, selisih kas kurang atau cash shortage, yaitu saldo buku kas yang lebih besar daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya, maka dicatat sebagai beban. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Nah, jadi misalkan jumlah uang yang kita terima itu sebenarnya 100.000. Nah, tapi ternyata di pencatatan hanya 80.000. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil. Atau sebaliknya, pengeluaran itu sebenarnya 100.000, tetapi di catatan hanya 50.000. Nah, itu menyebabkan selisih kas kurang. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran. Nah, ini misalnya kesalahan itu, kehilangan itu terjadi pada saat memberikan uang kembalian. Nah, misalkan ini bisa terjadi kalau di pecahan-pecahan kecil, misalkan pembalian 200 atau 100 rupiah, itu kan tidak ada, maka digenapkan. Maka sering terjadi selisih kas itu di akhir periode. Yang ketiga, adanya uang palsu. Yang keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Dan yang kelima, sebab-sebab lain yang tidak diketahui.
Nah, jika pada akhir periode tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, pencatatan selisih kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, selisih kas lebih dicatat dalam jurnal dengan mendebit kas kecil dan mengkredit selisih kas kecil. Contohnya, pada tanggal 30 Juni 2019, diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar Rp1.750.000. Tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar Rp1.950.000. Hal ini menunjukkan ada selisih sebesar Rp200.000. Maka selisih tersebut dimasukkan ke akun selisih kas melalui jurnal. Kas kecil didebit Rp200.000, selisih kas kecil dikredit Rp200.000. Yang kedua, selisih kas kurang dicatat dalam jurnal dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Contoh, pada tanggal 30 Juni 2019 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar Rp1.570.000, tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar Rp1.750.000. Nah, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa penerimaan dana kas kecil pada tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp950.000. Hanya dicatat sebesar Rp770.000. Nah, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi sebagai berikut. Kas kecil didebit Rp180.000 dan kas dikredit Rp180.000. Baiklah, anak sekalian, selesai materi kita hari ini, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan membaca buku literatur yang ada. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi sudah dibahas mengenai evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama itu tentang penghitungan fisik saldo dana kas kecil, dan yang kedua tentang analisis selisih dana kas kecil. Nah, dari materi yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah masih ada yang belum dimengerti? Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu. Nah, Nurul, silakan Nurul. Bagaimana kalau selisih kas kecil tidak diketahui penyebabnya? Nah, tadi sudah disebutkan apa-apa saja penyebab terjadinya selisih kas kecil. Salah satunya adalah tidak diketahui sama sekali penyebabnya apa, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita tidak mengetahui penyebab dari selisih kas kecil tersebut? Nah, kita cari tahu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Jadi kita cari tahu, kita telusuri di mana letak selisih kas kecil tersebut. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita buatlah jurnal koreksi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak diketahui juga penyebabnya apa, kita akan membuat jurnal penyesuaian terhadap selisih kas kecil tersebut. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Nayan, silakan. Dari contoh selisih kas kurang, dari mana kita mendapatkan nominal Rp180.000? Selisih kas kurang. Oke, kita lihat di sini. Carinya lebih lanjut. Dan Nah, di sini tadi ya, Nayan. Nah, selisih kas kurang. Yang di sini tadi kan 180.000 dapatnya dari mana? Nah, di sini kita lihat soalnya. Saldo kas kecil menurut catatan Rp1.570.000. Nah, di catatan ya. Sedangkan saldo fisiknya, uang yang diperiksa tadi itu ternyata adanya Rp1.750.000. Di catatan Rp1.570.000. Berarti kan ada perbedaan, ya kan? Nah, setelah ditelusuri, diketahui bahwa penerimaan pada tanggal 15 itu
950, tapi dicatatnya cuma 770. Nah, disitulah sebab kelebihannya. Jadi 950 dikurang ke 770 ada berapa? 180.000. Jadi ada 180.000 rupiah yang tidak tercatat. Sehingga kita buat jurnal koreksi untuk memperbaiki pencatatan yang salah tadi. Kita buat jurnal koreksi di mana kas kecil bertambah di debit 180.000 rupiah dan kas berkurang di kredit 180.000 rupiah. Nah, bagaimana sampai di sini sudah mengerti kira-kira? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini ada 5 studi kasus yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok. Silakan didiskusikan dulu. Ada 5 studi kasus di sini tentang analisis selisih sampai mana? Ya, sampai cerita ini berarti apa? Ini lebih besar. Ini bisa dibahas di saldo apa di catatan putih apa di catatan apa di titik? Kalau ini dengan ini ada berapa? Total lebih besar daripada sisi. Berarti namanya saldo kas total. Itu buka. Sebenarnya ini nanti di COVID ini enggak tidak ini nanti di
Bertambah. Kelompok yang sudah selesai boleh mengerjakan studi kasus 1 di depan. Coba ada yang udah selesai studi kasus 1. Kelompok mana yang udah selesai? Boleh maju. Sudah selesai? Studi kasus 1. Nah, boleh. Ya, dibuat kolomnya, diisi, analisisnya dibaca saja. Yang lain perhatikan ya, hasil kerja dari kelompok 1 untuk studi kasus 1. Udah. Nanti lanjut studi kasus 2 ya. Udah? Boleh dibaca analisisnya. Analisisnya, pada kasus ini menunjukkan adanya selisih kas lebih sebesar Rp250.000 dan akan dicatat sebagai pendapatan sehingga kas kecil ditambah di debit sebesar Rp250.000 dan selisih kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp250.000. Oke, kita lanjut dulu. Ini perpecahan. Lanjut kelompok 2 untuk studi kasus 2. Sudah kan? Tinggal dihapus saja isi dalam kolom.
Analisis dari soal studi kasus ini menunjukkan adanya selisih kas kurang sebesar 285.000 dan dicatat sebagai beban, sehingga selisih kas kecil bertambah di debit sebesar 285.000 dan kas kecil berkurang di debit sebesar 285.000. Oke. Jadi tentang kelompok A. Berikutnya kelompok 3 sudah selesai. Untuk studi kasus 3. Kelompok 3. Boleh? Nah. Berarti kelompok 4 untuk studi kasus 4 ya. Ya. Dibacakan analisisnya. Pada kasus ini menunjukkan adanya selisih kas lebih, di mana penyebab terjadinya selisih kas kecil ini adalah karena salah pencatatan dalam jurnal, yaitu pemakaian dana kas kecil sebesar Rp66.000, tetapi dicatat sebesar Rp99.000. Kesalahan ini dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi seperti tabel ini, di mana kas kecil bertambah di debit sebesar Rp33.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp33.000. Oke. Lanjut kelompok 4. Silakan. Studi kasus 4. Pada kasus ini menunjukkan adanya selisih kas kurang, di mana penyebab terjadinya selisih kas kecil ini karena jumlah yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya dicatat, yaitu pengeluaran sebesar Rp1.100.000
dicatat sebesar 1.010.000 sehingga terdapat selisih kas kurang sebesar 90.000. Untuk memperbaikinya, maka perlu dibuat jurnal koreksi seperti tabel di atas, di mana kas bertambah di debit sebesar 90.000 dan kas kecil berkurang di kredit sebesar 90.000. Oke, semua kelompok sudah maju. Sekarang kita lihat studi kasus 5. Pada tanggal 31 Agustus 2020 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar Rp465.000. Tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar Rp415.000. Nah, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa ditemukan uang palsu sebesar Rp50.000 yang telah disisihkan. Nah, jurnalnya seperti apa? Ada yang bisa? Coba. Saya Bu. Nah, boleh Akis? Dibacakan saja. Paragraf tulis. Selisih kas kecil di debitnya Rp50.000. Di debit selisih kas kecil Rp50.000. Rp50.000. Terus Dan di kreditnya Rp50.000. keterangannya Keterangannya kas kecil. kas kecil. Nah, coba diperhatikan ya. Antara soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 itu jelas penyebab selisih kasnya kelihatan. Ya kan? Soal nomor 1 kita lihat itu selisih kas apa dia? Nomor 1 kas lebih. Nah, salah pencatatan, ya kan? Ya. Soal nomor 2 selisih kas apa? kurang. Selisih kas kurang, salah pencatatan juga. Nomor 3 Selisih kas lebih. selisih kas lebih karena salah pencatatan. Soal nomor 4 Selisih kas kurang. selisih kas kurang karena Jumlah yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Nah, jumlah yang ininya lebih besar daripada yang harus dicatat. Nah, sekarang yang nomor 5 ini karena adanya uang palsu. Ya kan? Karena Ya. adanya uang palsu. Nah, kita udah tahu nih penyebabnya karena ada uang palsu. Tapi kenapa di pencatatan jurnalnya selisih kas kecil dan kas kecil? Selisih kas kecil di debit, kas kecil di kredit. Ada yang bisa menganalisis? Boleh? Ya, Sofi, silakan. Pada kasus ini menunjukkan adanya selisih kas kurang yang penyebab terjadinya selisih kas kecil ini adalah karena ditemukan uang palsu sebesar Rp50.000 sehingga saldo kas fisik sebenarnya itu hanya sebesar Rp415.000, bukan seperti dikatakan sebesar Rp465.000. Maka selisih ini dicatat ke dalam jurnal, yaitu selisih kas kecil di debit sebesar Rp50.000 dan kas kecil di kredit sebesar Rp50.000. Nah, baik. Nah, jadi adanya selisih kas kecil di fisiknya itu uangnya cuma ada Rp415.000. Nah, di catatan kan 465. 50.000-nya itu nggak ada, udah disisihkan, udah diketepikan. Kenapa? Karena adanya uang palsu. Nah, makanya dia termasuk selisih kas kurang. Oke, sampai di sini kita sudah materi sudah tadi. Terus kita juga sudah diskusi mengerjakan soal-soal studi kasus. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi. Kita evaluasi menggunakan quizzes, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita coba. Tepuk semangat. 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 Nah, masih ada yang lupa. Masih ada yang lupa. Oke, mau ulang satu kali lagi? Iya. Oke, kita coba satu
nanti kita akan melaksanakan evaluasi menggunakan quizzes. Linknya sudah Ibu kirim tadi di HP kalian masing-masing. Oke, coba cek. Ibu udah kirim linknya di WA grup kelas. Coba dicek. Sudah masuk? Nah, coba ditulis. Silakan kerjakan soalnya, ada 10 buah soal. Sudah bisa? Belum jaringan? Ini udah bisa masuk nih. Makanya kerjakan. Oke, sudah. Ya, di sana. Nah, itu mulai. Bisa tuh tidak ada pemain saat ini digabung. Silakan minta. Gampang kan soalnya? Gampang. Gampang dulu. Dan kita bahas dari tadi.
ya. Topik, cepat topik. Topik belum. Nih, nanya 51 lagi nih. Oke, Sesa udah Sesa? Udah Udah, Bu. Bu. Udah, berapa skornya? 45. Ada 85. 80 ada. Ini Andre ini masih peringkat 2 terbawah nih Andre. Nah. Oke. Sudah semua ya? Sudah Bu. Oke, kita Bu bacakan skor quizzes kita. Skor tertinggi yang ketiga dulu ya. Yang ketiga tertinggi itu ada Muhammad Nayan. Kita bukan untuk Nayan. Oke, skor tertinggi kedua Wisesa. Beri tepuk tangan. Oke, skor tertinggi kita di materi hari ini yaitu Zahrotul Sofi. Oke, buat yang skornya masih rendah, tetap semangat belajar lagi, kerjakan terus latihan-latihan soalnya, biar nanti bisa mendapat hasil yang lebih bagus lagi daripada hari ini. Oke, oke. Nah, kita sudah materi sudah, terus kita sudah diskusi kelompok, evaluasi menggunakan quizzes juga sudah. Nah, kita refleksi dulu pembelajaran kita satu hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Materinya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Materi yang Ibu tampilkan bagaimana? Mudah dipahami? Mudah dipahami. Oke, diskusi kelompoknya. Semua soal bisa dikerjakan? Bisa. Bagus. Terus bagaimana dengan quizzes? Lebih senang Ibu kasih evaluasi soal langsung atau Ibu kasih lewat quizzes? Nah, kenapa lebih senang lewat quizzes? Kenapa? Ayo kasih alasan. Kenapa? Seperti main game, ya kan? Quizzes. Terus apa lagi? Banyak fitur-fitur yang menyenangkan, ya kan di sana? Ya. Jadi untuk berikutnya kita akan evaluasi menggunakan quizzes saja kalau gitu. Oke. Selanjutnya kita ambil kesimpulan. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau? Siapa? Juwita. Oke, boleh Juwita. Setiap akhir periode pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana kas kecil dengan dilakukan pemeriksaan catatan mutasi dana kas kecil dan bukti-bukti transaksi pendukungnya serta menghitung fisik dana kas kecil yang dilakukan oleh auditor perusahaan dan saksikan oleh 2 orang atau lebih. Ya, benar. Jadi untuk penghitungan fisik saldo dana kas kecil itu bukan pemegang dana kas kecil yang melakukannya, tetapi adalah auditor perusahaan dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, berikutnya siapa yang mau memberikan kesimpulan? Nabila, boleh. Kesimpulan tujuan dari perhitungan fisik dana kas kecil adalah memastikan bahwa saldo kas kecil menurut perhitungan fisik sama saldo kas kecil menurut catatan mutasi dana kas kecil. Ya, tujuan dari penghitungan fisik saldo dana kas kecil itu untuk mengetahui apa tadi Rikna? Tutup dulu HP-nya. Apa tadi Rikna? Untuk mengetahui saldo kas kecil menurut catatan sama dengan saldo fisik dana kas kecilnya. Berikut ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Ya. Dana kas kecil adalah perbedaan atau selisih yang uang kas yang ada secara fisik dengan ternyata menurut pembukuan selisih dana kas kecil terbagi 2, yaitu selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Nah, selisih dana kas kecil ada 2, selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Kalau selisih kas lebih dia dicatat sebagai pendapatan, kalau selisih kurang dia dicatat sebagai beban. Nah,
Terus ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil. Yang pertama apa? Yang mesti ingat. Yang pertama terjadinya Jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Nah, jumlah yang diterima lebih kecil dicatatnya. Yang kedua apa? Penyebab selisih kas kecil. Yang kedua, ya, adanya uang palsu. Yang ketiga apa? Saya Bu, Nah, kesalahan pencatatan dalam jurnal. kesalahan pencatatan dalam jurnal. Yang keempat, coba. Saya Bu, Ya, kehilangan akibat keliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. nah saat memberikan uang kembali. Dan yang terakhir, yang tidak diketahui. Kan? Ya. Nah, oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian juga bisa melihatnya kembali. Nanti Ibu bagikan link YouTube-nya. Oke. Nah, untuk menyudahi pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan menutup pembelajaran. Bersedia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita baca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Barang bawaannya jangan lupa